Jadi sebenarnya penjaminan itu yang kami maksudkan seperti asuransi, tapi asuransi bukan asuransi seperti asuransi konstruksi ya. Jadi kita memberikan asuransi kepada investor untuk bisa memberikan keyakinan bagi investor untuk bisa ada peraturan, perubahan kebijakan, dan setiap ada pemilihan kepala daerah itu mereka nggak ragu untuk masuk. Karena kita percaya kita misalnya kan bangun itu kan butuh 5-15 tahun ya. Jadi ketidakpastiannya itu tinggi kalau jangka panjang. Setelah di tiap 5 tahun ada pemilihan kepala daerah. Jadi memang mau nggak mau investor itu perlu dibuat nyaman untuk supaya mau investasi 10-15 tahun. Nah, bentuk supaya nyaman itu apa? Kita harus memberikan rasa kepastiannya melalui asuransi. Jadi kita memberikan langsung ke yang ada investor apabila contohnya di Kota Palu mereka ingin masuk untuk bangun infrastruktur di Kota Palu. Saya butuhnya 10-15 tahun, mereka yakin. Berarti jadi, bukan dalam kualitas Pak ya? Kualitas ada asuransi jasa raja, ada asuransi macam-macam ya untuk memastikan. Tapi kami lebih memastikan dari sisi tadi si investor supaya mau masuk ke Kota Palu. Nah, ini apakah pihak PTPI juga ikut terlibat? Misalnya ini kan bypass Palu Parigini misalnya, ini kan tol ini, apakah ada keterlibatan juga? Ya, beberapa. Kayak contohnya di Sulawesi kami sekarang lagi bantu untuk Manado Bitung. Jadi kami memang ditugaskan untuk ada sekitar 18 proyek sektor infrastruktur ya di tahun 2015-2016. Tapi memang terutama paling jalan tol, karena kan isunya sekarang konektivitas ya, jalan tol, pelabuhan, iya yang ininya Pak Jokowi yang tol laut itu. Jadi kami memang karena didorong ke sana. Bahkan untuk yang kemarin saya bicara dengan Unhas, mereka sedang lagi ada bikin kajian untuk Trans Sulawesi ya, untuk kereta api. Nggak tahu apakah akan melewati Palu atau enggak. Jadi aktivitas bisa membantu kami untuk bisa menjalin komunikasi dan memperkenalkan mengenai penjaminan ini ke pemerintah, khususnya di pemerintah daerah, tidak hanya di Pemprov Sulawesi Tengah, juga pemerintah Kota Palu. Gitu. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Utama, dalam hal ini diwakili oleh Senior Vice President Corporate Secretary dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero beserta rombongan di ruang senat Rektorat Universitas Tadulako pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri serta menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero dengan Universitas Tadulako tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pagi ini kita saksikan bersama-sama penandatanganan MOU atau nota kesepahaman. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Rektor. Ya, diserahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kami menyerahkan cendera mata kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Infrastruktur Indonesia Persero dalam hal ini diserahkan oleh Bapak Pratomo Ismujatika kepada Rektor Universitas Tadulako. Juga akan diserahkan buku, akan diserahkan oleh Bapak Pratomo kepada Rektor. Ya, dan di akhir acara baik Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara kami lanjutkan kembali
Selanjutnya, hadirin kita dengarkan bersama sambutan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Senior Vice President Corporate Secretary yang kami hormati Bapak Pratomo Ismo Jatmika. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SIMS, Rektor Universitas Tadulako, Pak Kota Palu. Yang terhormat jajaran Sivitas Akademik Universitas Tadulako, Bapak dan Ibu Dekan Fakultas, Kepala Jurusan, Kepala Pascasarjana dan Bapak-Bapak Ibu. Maaf bahwa Direktur Utama kami Ibu Cynthia Rusli berhalangan hadir karena kebetulan ada panggilan dari Kementerian Keuangan. Mungkin saya mewakili beliau ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Tadulako di Palu. Sebagai informasi Bapak Ibu, kami sebagai Persero telah menjalani beberapa kemitraan khususnya dengan universitas. Saat ini kami telah menjalin kurang lebih 21 universitas di seluruh Indonesia. Tujuan kami adalah kami ingin mengenalkan PT PII sebagai salah satu instrumen fiskal dari Menteri Keuangan. Jadi kami ini BUMN, Bapak Ibu sekalian, BUMN relatif baru, kami berdiri tahun 2009. Tapi kami tidak di bawah Kementerian BUMN, tapi kami khusus dikelola dan dibina oleh Menteri Keuangan. Salah satu alasannya adalah PT PII merupakan salah satu fasilitas fiskal dari pemerintah, khususnya dari Menteri Keuangan, untuk bagaimana bisa mendorong percepatan infrastruktur. Jadi PT PII sendiri didirikan untuk bagaimana mendorong supaya investor bisa masuk untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama di era pemerintah Bapak Jokowi sekarang, bahwa infrastruktur telah menjadi prioritas utama untuk pembangunan nasional. Sehingga untuk itu, di tahun 2009 kami didirikan dengan bentuk regulasi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009. Saat ini kami memiliki modal dasar mencapai 9 triliun rupiah dan ini setiap tahun akan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Tugas kami adalah untuk menyediakan penjaminan atas kewajiban finansial PJPK. Jadi PJPK itu kepanjangannya penanggung jawab proyek kerjasama. Jadi yang dimaksud PJPK ini adalah pemerintah, baik pusat dan pemerintah daerah, BUMN, yang bertindak sebagai pemilik proyek infrastruktur. Kami sendiri didirikan tahun 2009, jadi kurang lebih sekarang sudah hampir 6 tahun, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, tujuan kami adalah, pendiriannya adalah sebenarnya kalau bisa kami coba sederhanakan bahwa sebenarnya kebutuhan infrastruktur Indonesia itu saat ini mencapai sekitar 1.800 triliun sekalian. 1.800 triliun itu hanya untuk mengejar ketertinggalan kita di negara-negara tetangga. Jadi kalau kita ingin mengejar Malaysia, Singapura, itu kita secara nasional memerlukan kurang lebih 1.800 triliun. Namun posisi sekarang ini APBN dan APBD itu hanya bisa menjawab 30% dari kebutuhan tersebut. Jadi mau tidak mau memang kita harus menarik partisipasi investor baik luar maupun dalam negeri untuk bisa turut masuk membiayai proyek infrastruktur. Namun masalahnya ketika investor itu akan masuk di suatu proyek infrastruktur, biasanya proyek infrastruktur itu jangka waktunya panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi sekitar 5, 10 sampai 15 tahun. Di sisi lain, dari investor sendiri terdapat kekhawatiran, khususnya kalau apabila mereka ingin masuk di proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah daerah contohnya. Jadi kalau bisa kita ambil contoh
ketika investor ingin membangun proyek infrastruktur di kota Palu. Ketika dia sudah ditunjuk sebagai pemenang, dia mendapatkan konsesi 15 tahun. Pertanyaannya selalu begini, ketika saya masuk menanamkan uang saya, nanti ketika 5 tahun kemudian, nanti kepala daerahnya ganti, bagaimana Pak? Nanti ada perubahan kebijakan, perubahan peraturan dari kepala daerah yang baru. Jadi ketidakpastiannya cukup tinggi untuk investor bisa masuk, khususnya di proyek-proyek di pemerintah daerah. Untuk itu selalu mereka meminta, ada nggak jaminan dari atau garansi dari pemerintah pusat bahwa nanti investasi saya ini akan kembali. Didasarkan dari permintaan investor tersebut, pemerintah pusat pada tahun 2009 menciptakan ada 2 instrumen sebenarnya. Satu adalah dari sisi pembiayaan PT SMI, yang kedua adalah PT Penjaminan Infrastruktur. Tugas kami adalah memberikan kepastian melalui jaminan kepada investor supaya mau masuk ke proyek infrastruktur di daerah khususnya. Jadi dengan adanya penjaminan, sebenarnya ada yang utama itu yang di poin ketiga Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya penjaminan, investor akan tertarik masuk ke dalam, dan di sisi lain investor juga dari sisi perbankan terdapat keyakinan bahwa dari proyek ini bankable, jadi layak di mata perbankan, sehingga perbankan itu mau masuk untuk mendanai. Bisa kami sampaikan bahwa sebenarnya dari proyek infrastruktur pada umumnya 30% itu dari kebutuhan investasi didanai oleh investor, namun sisanya 70% itu berasal dari perbankan, khususnya perbankan dari multilateral. Jadi keberadaan penjaminan dimasukkan adalah untuk bisa meningkatkan kelayakan dari proyek tersebut di mata perbankan. Jadi manfaat penjaminan, mungkin saya bisa sedikit cerita bahwa di sisi pemerintah, investor akan lebih yakin untuk bisa masuk proyek infrastruktur, dan ketika ada penjaminan, perbankan sendiri akan lebih yakin untuk bisa memberikan pendanaan, karena perbankan itu ini kan kalau bicara proyek infrastruktur Bapak Ibu sekalian, pada umumnya kan jangka waktunya panjang ya, 5-15 tahun. Sementara sumber dana perbankan itu rata-rata adalah jangka pendek, sehingga mereka merasa sangat beresiko apabila mereka akan memberikan pendanaan jangka panjang. Dengan adanya penjaminan, berdasarkan pengalaman kami, perbankan akan lebih yakin, sehingga di sisi lain dari jangka waktu pinjaman yang diberikan untuk pendanaan suatu proyek akan menjadi lebih panjang. Telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga multilateral seperti Bapak dapat dilihat di atas. Kami telah menjalin kerjasama Korea Development Institute, World Bank, ADB, IDB untuk dapat memberikan advokasi atau outreach kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia di JICA. Sudah, ya. Baik, mungkin dari kami itu saja Bapak Ibu sekalian, singkat saja. Nanti mungkin kalau apabila ada yang hal-hal yang bisa ditanyakan di sesi tanya jawab bila ada. Mungkin dari kami itu sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami berharap bahwa MOU ini tidak berhenti di MOU ini aja Bapak Ibu sekalian, dan kami harapkan bisa berkelanjutan kepada program-program kerjasama yang lebih mendalam lagi. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Darmako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pratomo Ismo Jatika selaku Senior Vice President Corporate Secretary, dan juga hadir menyertai beliau Ibu Ratna Widianingrum, Corporate Secretary, Bapak Iwan Iskandar Yunat. Selamat datang rombongan dari PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Universitas Tadulako, Ibu Wakil Rektor, Ketua Dewan Pertimbangan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Senat serta seluruh Doktor Komisi yang sempat hadir, Ketua Sekretaris Lembaga, Direktur Bisnis Center yang juga sempat hadir, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Kepala International Office yang sempat hadir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, saya kira hari ini kita kembali melakukan MOU dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan kita termasuk perguruan tinggi yang ke-21 kalau saya tidak salah, setelah 20 perguruan tinggi lainnya telah melakukan MOU. Saya kira tugas Tridharma yang merupakan core bisnis perguruan tinggi di Indonesia, dan dengan adanya MOU ini saya kira PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia juga akan membuka ruang untuk hal-hal yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, baik itu pembelajaran, riset, mungkin juga termasuk pengabdian pada masyarakat. Tadi beberapa hal dijelaskan visi misi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini. Mudah-mudahan ada ruang di mana Universitas Tadulako dengan SDM yang ada bisa mengambil bagian sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Apa yang telah dilakukan hari ini sebenarnya sejak tahun lalu sudah dirintis, tapi baru terwujud karena berbagai hal dan pertimbangan, sehingga dari pihak PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia baru kali ini bisa datang ke Palu, khususnya di Universitas Tadulako. Kami tentu mewakili keluarga besar Universitas Tadulako berharap bahwa MOU ini memang tidak berhenti di sini, tapi apa kira-kira yang memiliki keterkaitan dan juga relevansi antara pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan visi misi yang diemban oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Mungkin saja ke depan ada aktivitas riset yang bisa kita kerjasamakan. Katakanlah potensi-potensi yang menjadi pasar dari PT Penjaminan Infrastruktur ini, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, sehingga tidak perlu PT Penjaminan Infrastruktur ini yang keliling Sulawesi Tengah, tapi mungkin melalui kerjasama dengan Universitas Tadulako, Bapak Ibu dari perusahaan ini bisa memperoleh gambaran atau informasi yang terkait dengan potensi-potensi pasar yang menjadi ruang lingkup aktivitas dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik untuk perjalanan kerjasama ke depan, dan kami juga selalu membuka ruang, membuka diri. Kira-kira apa yang paling pas atas keberadaan Tadulako dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang bisa dikerjasamakan. Dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian, berkah kepada Universitas Tadulako dan seluruh keluarga besarnya, dan berkah untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Saya kira ini sekadar pengantar bagi kita semua, dan andai kata ada di antara kita yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin Bapak Protomo akan memberikan gambaran lebih detail. Tapi jika sekiranya dianggap cukup sesuai dengan presentasi dari beliau tadi, mungkin diskusi yang lebih mendalam kita akan desain
apakah PT Infrastruktur ini akan menjadi pembicara dan seterusnya. Kita akan desain untuk tahapan-tahapan di masa yang akan datang. Yang penting bahwa hari ini sudah ada payung hukum, mungkin bukan payung hukum, tapi payung kesamaan dan kebersamaan, sehingga seluruh aktivitas itu termuat dalam ruang lingkup yang telah kita tanda tangani bersama. Saya kira demikian bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Pratomo dan seluruh jajarannya atas kedatangan di Universitas Belangkok, dan mohon maaf ya, inilah situasi Palu menyangkut listrik. Sebenarnya aliran ini sudah sampai di gardu induk Sidera dari Poso, tetapi untuk connectingnya ke utara ini, ke kampus itu belum tersedia karena berbagai hambatan. Ada yang tidak mau dilewati rumahnya atau arealnya karena berbagai pandangan-pandangan. Ada mungkin yang berdimensi kultural atau pandangan-pandangan bahwa yang dilewati sutet di atas rumahnya atau di atas lahannya itu ya bisa memberikan dampak negatif. Inilah kira-kira hambatan kultural yang dihadapi oleh pihak PLN. Jadi wajar kalau tadi saya tidak salah hitung sudah 4 atau 5 kali mati lampu, dan yang hadir di dalam ruangan ini tidak ada yang kaget. Yang kaget itu kalau menyala, kalau mati sudah biasa. Kalau menyala kaget lagi, menyala lagi. Tapi kalau mati tidak ada yang komentar itu Pak, karena memang sudah rutin itu. Maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan kita semua dalam berkah dan lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.